jilbab biyen itu loh ya. Nah, jilbab yang taplak. Ini taplak meja apa jilbab Pak. Ekspornya ke Malaysia, kemana mana. Jualannya kalau ditanya pertama saya kenal saya, Mas, sampean kerja nang dia? Telkom Pak. Niki nyonya kula Pak. Oh iya, nggih teng Telkom Pak. Wih, keren wong loro Telkom lho. Awan-awan kok melok seminar. Nggih, mangke Pak, sip dalu. Tiba napa? Ben bengi nongkrong nang ngarepe kantor Telkom. Internetan dodolan. Dodolan golek gratisan. Modal 5.000. Itu suami istri yang di depan Telkom. Kalau ditanya kerjaan di Mas Telkom, sip telu. Sip telu bendino ya itu. Ini anak muda sekarang yang main teknologi sekolahnya saiki SMA sekolah model anyaran. Iya kan? SMA model anyar gak ono gurune. Sing sinau gurune mbek ibuke, anak itu turu. Iya kan sekolah model anyaran lah gitu sekarang. Nah sekarang teknologi dipasarakatkan, nah itu kita manfaatkan. Jadi targetnya kita adalah personal eksportir. Ngapunten next. Nih digital teknologi untuk yang ini apa saja yang kita bisa berdayakan? Promosi dan branding. Pertama, branding. Tahu branding ya? Biasa jadi luar biasa, ekonomi jadi premium, sing cilik jadi gede. Nah, sing welek dipupuri dadi wayu. Bu, kalau mboten ningali sinten-sinten nggih. Nggih, itu. Jadi itu branding, menaikkan image. Nah, itu branding. Standarnya pakai apa? Pakai teknologi, pakai digital teknologi. Ya, kemudian setelah promosi branding, pemasaran dan jaringan harus kenal media sosial, medsos. Media sosial gak oleh gur kenek gawe rasan-rasan. Mas. Nah, cari hal yang baik ya, buat YouTube kalau perlu punya akun jangan satu, akun 100 gimana caranya ben diajari. Karena kita udah misinya adalah jualan kan gitu. Pemasaran mulai YouTube, mulai Google, mulai wis kabeh lebokno. Sosial media. Kemudian penjualan dan transaksi. Penjualannya di mana? Pakai digital teknologi juga ada 2 e-commerce. Satu marketplace, satu non marketplace. Kalau di domestik jualannya di marketplace mulai Tokopedia, Bukalapak, beli-beli Shopee dan lainnya. Itu domestik. Kalau nanti internasional kita akan belajar masuk di Alibaba, masuk di Amazon, masuk di eBay, masuk di Etsy. Itu yang internasional. Nanti bagaimana yang non marketplace kita belajar nanti di YouTube advertising non sewu. Ini kalau gini-gini biasanya udah berbayar trainingnya. Tapi pelan-pelan bisa dibuat kelompokan. Nanti saya minta teman-teman Digites untuk mau turun tangan. Nah ini sebenarnya perlu non sewu, optimalisasi dana pemerintah non sewu. Kalau pemerintah yang gini, kalau wedi aku. Maksudnya itu optimalisasi untuk pelatihan yang tepat guna. Loh mati. Yeah. Samenin kas. Jadi seperti itu non marketplace sama non marketplace. Ya non marketplace itu tadi. Sampai tadi sebelah sini adalah pembayaran. Pembayarannya pakai mana? Pakai apa? PayPal. PayPal itu yang diterima pembayaran internasional secara virtual, tapi menghasilkan. Caranya pakai PayPal sekarang syaratnya apa? Pakai kartu kredit. Tetapi UKM kira-kira punya kartu kredit mboten? Mboten. Saya pun punya kartu kredit tak ketoki kabeh. Soalnya apa? Kredit. Jadi sudah saya tidak pakai kartu kredit, ya. Nanti saya disebut sama terus terang saya sebutkan pakai BTPN Jenius. Itu satu-satunya debit Indonesia yang diterima di PayPal. Kami punya program 2, UKM Dunia sama Millennial Digital Global. Nah ini baru besok kami finalisasi dengan BTPN Jakarta. Kalau itu nanti support akan membuat acara-acara gini dari sponsornya mereka. Terus saya juga nodong pelatihan-pelatihan yang saya proposal mohon dibantu sehingga jenengan dapat ilmu istilahnya tetap bayar tapi gak mahal gitu. Ya, Bigcraft boleh seperti Bigcraft seperti itu. Bigcraft kan concernnya di mana produk pemasaran lebih luas. Non sewu, kami di sini tidak ngajari untuk jadi maklar atau jenengan punya produk jual ke saya, tidak.
Yang kami ajarkan ini UKM naik kelas, UKM betul-betul jualan secara internasional yang dikenal brandingnya jenengan. Makanya saya bilang di awal tadi terkait sama branding, harus punya merek. Merek branding itu hukumnya wajib. Wajib. Nggih, harus wajib. Nah, seperti itu. Terus seperti itu. Nah, setelah hilang gambar. Bentar lagi muncul. Nah, pembayarannya seperti itu. Nanti jenengan transaksi piyambak. Bagaimana Pak komunikasinya dengan orang asing? UKM kami standarnya wajib bisa pakai 7 bahasa asing. Tapi mboten usah kuatir. Pokoknya situ syaratnya ojo pisan-pisan ngomong bahasa Inggris langsung. Kono gak ngerti sampean gak ngerti. Harus pakai. Nah, berarti harus chatting. Kenapa chatting? Itu menjadi bukti transaksi. Bukti transaksi. Kuncinya satu lagi, jangan membuat kalimat panjang. Googling ngeluh. Ya, jadi masih pendek-pendek. Satu kalimat saja. Translate-nya pasti bener. Tapi kalau kedawan kayak curhat ngono, curcol. Google iki dodolan apa curhat? Ngambil Google itu. Mau pakai bahasa Rusia, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Cina, bahasa ada semuanya. Ya, makanya saya bilang UKM dalam saged pokoknya sing diwaca Mbak Google. Nggih. Pokoke aja kare Mbak Google ngeluh kan ngoten. Terus Mbak Google itu kita manfaatkan. Ini era teknologi. Nggih. Semua bisa. Saya tanya, ada yang masih pakai handphone lama nggak? Tapi iya masih, tapi masih pakai apa namanya yang Android pakai kan? Pakai gitu. Ya. Artinya teknologi yang lama, teknologi sekarang kan masih dipakai. Yang jelas dihindari untuk tidak berteknologi. Nggih. Tidak berteknologi. Aku dodolan biasa ya gak popo, gak usah email-emailan, gak usah online-online, ya gak popo kan gitu kan. Ya ente. Nah, saya tidak mengatakan gitu. Jadi kuncinya di situ. Nih penjualan transaksi. Tadi marketplace yang sebelah sana, non marketplace sebelah sini. Nanti kita belajar pakai FB marketplace paling gampang, gratisan, gak usah bayar. Ya apa dodolan sego pencuk iso tutuk dindi kan gitu. Nah, ini transaksinya untuk barang yang keluar negeri, itu wajib dengan istilahnya CIF atau cost and freight, artinya dengan ongkos kirim. Jenengan harus tahu ongkos kirimnya terlebih dahulu. Karena jenengan tawarkan itu barang tersebut jenengan tawarkan selain nilai barang ditambah dengan ongkos kirim sampai di rumah pembeli. Itu nanti kami kasih harga press list-nya. Harga press list-nya segini-gini. Jenengan kami ada namanya UKM Express. Kenapa saya buat UKM Express? Karena memang untuk menekan harga. Tujuannya menekan harga. Gitu, nah, itu nanti bisa dikoordinasi Malang, mungkin nanti Pak Satria yang akan mengkoordinasikan untuk dropbox-nya seperti itu. Seperti itu. Terus pembayaran pakai PayPal. Nih, pakai PayPal. Aplikasi PayPal-nya ada jangan. Nanti pakai kartu kredit, nggak punya pakai kartu, pakai BTPN Genius. Nggak pakai CCCC. Ini pesan sponsor ini. PayPal, pakai BTP Junius. BTPN Junius. Bisa, bagi saya pakai PayPal. Nggak bisa. Yang bisa BCA Premium. BCA Bisnis itu bisa. Sama kartu kredit. Yang lainnya itu. Ini Mas Satrio. Dan saya Mas divideokan sebentar. Mas Satrio. Jadi Bapak Ibu sekalian, pakai PayPal. PayPal kalau UKM mendunia atau UKM yang melakukan aplikasinya dasarnya pakai BTPN Junius. Yang lainnya tidak bisa kecuali kartu kredit. UKM nggak punya kartu kredit, kalau bisa nggak usah pakai kartu kredit. Ya itu. Nah, pakai PayPal yang bisa di-approve oleh oleh PayPal manajemen adalah BTPN Junius. Lainnya tidak. Mau bagaimana cara BTPN Jenius? Jangan buka aplikasi BTPN Jenius. Nanti isi daftarnya nggak usah kirim bayarannya dulu. Nanti jenengan akan di-calling oleh teman-teman BTPN baru untuk jenengan isi berapa saldonya dan diaplikasikan. Nah, nanti diterapkan di aplikasi untuk ngisi PayPal.
PayPal diisi akunnya apa, masukkan BTPN jenis nomor rekeningnya. Nanti akan diverifikasi. Nanti transaksinya dengan orang asing jangan jual rupiah, tapi jual dolar atau sesuai dengan negara tujuan. Nah, euro boleh. Gitu, J. Harga yang jenengan setting bukan harga rupiah, tapi harga berapa kali lipatnya tergantung marketnya. Kalau Eropa itu 10 kali lipat. 10 kali lipat, ya. Barang yang gak usah kakek satu-satu. Sekarang yang di Eropa banyak adalah mukena tudung, pasar Brunei tudung, baju muslim dan lain-lain. Sekarang banyak disupport oleh daerah Jawa Barat. Tasikmalaya itu produsen baju muslim terbesar. Makanya orang Malaysia pergi ke Bandung mayoritas golek apa? Golek baju muslim, harganya murah gitu. Ya, antunun. Ya, terus seperti itu. J. Next berikutnya. Nah, sabun. Nah, untuk yang logistik simpelnya, jangan buatan usah lihat yang bawah dulu, cukup yang di atas. Personal shipment, tidak perlu berbadan usaha. NPWP dereng perlu, mangke yen pun pinter pantun sing kandhap perlu NPWP. Sini tidak perlu, maksimal 30 kg per shipment. Tapi tergantung kurirnya. Ada yang cuma 10 kilo, ada 20 kilo, ada 30 kilo, ada yang terima 60 kilo, tergantung kurirnya, ya. Nanti dikoreksi. Kemudian karton size measurement itu artinya ukurannya karton. Karton itu yang bisa diangkat sama orang. Tuh, saya karton kecil. Kemudian servisnya door to door sampai ke rumah yang pembeli. Loh, enak toh. End user. Jenengan tidak ada broker. Kalau jenengan pakai marketplace pasti ada orang ketiga. Nah, uangnya masuk ke situ. Dolarnya distandarkan. Alibaba, Alibaba ada standarisasi kursnya. Semua marketplace internasional ada standarisasi pertukaran kursnya. Kalau jenengan transaksi langsung tidak ada. Enak toh? Tidak ada. Jadi susu. Nah, maksimal value pengirimannya nilainya 150 US dollar. Kalau lebih jenengan pas 1 second. Kenapa menghindari tax di negara tujuan, pajak di negara tujuan? Di sini nggak kena pajak. Enak toh? Nas, oh ya, yang nggak kena pajak ekspor, nggak kena pajak, nggak kena pajak. Kecuali barangnya jenengan banyak masuk negara tertentu kena pajak. Seperti di Indonesia, impor kita beli atau bawa barang sesuatu dari luar negeri, nilainya lebih dari 3 US dollar. 3 US dollar itu kurang lebih 50.000. Di atas 50.000 jenengan kena bea masuk. Ini baru berlaku aturannya. Kemarinnya 100 US dollar. Sekarang 3 US dollar atau 50.000. Kenapa? Wah, Indonesia dijoki barang Cina kabeh. Dan ini jadi mafia. Barang Cina masuk ke Batam, di Batam masuk free zone pakai kontainer, gak kena bea masuk. Dari Batam diecer masuk ke Indonesia, gak kena bea masuk. Nah, sekarang diberlakukan seperti itu. Akhirnya kena 3 US dollar. Beli sepatu dulu nggak ada pajaknya. Beli sepatu online ya, yang dari Vietnam buka di untuk di Alibaba dan lainnya itu kan sering tuh anak muda-muda itu ujuk-ujuk impor. Nah, bahkan ada seminar impor dan lainnya. Kami tidak anti impor, ya, tidak anti impor. Cuma mengarahkan untuk impor bahan baku atau produk yang tidak dibuat di sini. Gitu. Jadi usahakan, ayo kita kan pelaku menggairahkan ekonomi UMKM. Belilah produk dalam negeri. Di rumah saya, istri saya mulai Tupperware ganti ke saingannya Tupperware apa? More Life. More Life produk mana? More Life bisa produk mana? Sidoarjo punyanya Avian Group. Itu sama, kualitasnya 11-12. Itu. Semua kipas angin saya Mas Pion, karena original tak kena ngomong. Dan saya bukan apa-apa. Ya, kita siapa yang menghargai produk kita kalau nggak kita sendiri? Iya kan? Iya, di lingkungan kami, di lingkungan rumah saya di Taman Tiara Sidoarjo. Belilah produk-produk UKM. Beli kue tetangga, beli makanan yang punya punya ini produk semuanya. Kenapa demikian? Kita menghargai tetangga kita. Menghargai produk tetangga kita. Gitu. Terus gambarannya seperti itu. Kalaupun banyak yang trading teman-teman saya sama banyak trading barang impor, ya gak apa-apa.
silakan saja, umum. Tetapi buat kita mbok yo gitu loh. Mbok yo kalau katanya Pak Ali Markus kan cintailah produk-produk Indonesia, bukan cinailah produk Indonesia. Nah gitu, ya itu kan gitu. Dan dari itu akan menggerakkan ekonomi masyarakat kita. Terus itu internasional kargo untuk barang yang besar-besar. Jenengan ini harus berbadan usaha. Ini naik kelas berikutnya. Untuk pengrajin yang besar, boleh nanti naik kelas. Naik kelasnya ke sini. Sebelum saya tutup, ini oleh 2 jam ini. Ada yang tanya? Pak, monggo.